Ya, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya pasti baik ya. Luar biasa, sehat semua. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Namun saya akan membacakan hanya di ayat yang ke-6. Yohanes pasal 11 ayat 6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Di dalam perjalanan hidup kita, saat ini kita seringkali menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam problema yang kita hadapi. Sehingga kita beranggapan bahwa banyak sekali macam-macam masalah yang kita hadapi. Entah apa itu yang kita anggap itu menjadi masalah bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hal itu membuat kita menjadi sangat kecewa, membuat kita menjadi sangat putus asa ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa ada masalah dalam hidup kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat bagi kita. Kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu tidak tepat waktu. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya, ketika kita mengalami hal itu, ya, kita meminta apa yang kita inginkan, tapi Tuhan tidak langsung untuk memberikan itu. Maka sehingga di situ kita mengatakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidaklah tepat waktunya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita itu adalah waktu. Yang mana waktu telah menjadi hal yang serius dalam masalah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita ingin bahwa Tuhan itu menghendaki pertolongan dan jawaban doa yang kita panjatkan kepadanya itu secara cepat, tidak pakai lama, tidak pakai tunggu, harus segera Tuhan berikan. Itulah yang menjadi masalah dalam hidup kita, padahal waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Ya, yang mana jawaban Tuhan pada saat kita berdoa kepada Tuhan adalah kata tunggu. Kata tunggu dan kata bersabar. Karena tentunya jawaban Tuhan itu nantinya akan digenapi karena janji Tuhan itu bagi kita ya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah ya, bahwa firman Tuhan itu berisi janji Tuhan bagi kita umatnya. Dan saudara tahu bahwa tak ada satupun janji Tuhan yang terlambat atau dia ingkari, ya, selalu tepat, selalu nyata, ya. Dalam Mazmur pasal 12 ayat 7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah pertolongan Tuhan itu tidak tepat? Benarkah pertolongan Tuhan itu terlambat bagi hidup kita? Terkadang kita manusia menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat dan bahkan pertolongan Tuhan itu tidak tepat waktu. Ya. Oleh karena kita hanya mengukurnya menurut pemikiran kita manusia. Menurut cara pikirnya manusia. Menurut agenda rencana waktu kita manusia. Ingat saudara, sementara Tuhan itu dia bertindak sesuai dengan waktunya. Dia bertindak sesuai dengan rencananya. Kemungkinan kita tentu tidak akan mendapat masalah bila waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita. Mungkin seperti ini jugalah yang dirasakan oleh satu keluarga yang ada di Betania. Ya. Yang dimana pada waktu itu Maria dan Marta, saudaranya Lazarus, ya, menghadapi persoalan atau masalah dalam kehidupan mereka, ya, yang dimana Lazarus pada waktu itu mengalami sakit yang begitu parah dan pada waktu itu mereka mengirimkan
kabar kepada Yesus bahwa saudaranya mengalami sakit yang parah. Tetapi dilihat di situ bahwa di mana Yesus ya, dia tidak langsung datang ya. Dia tidak langsung datang pada waktu itu. Dia masih tetap tinggal 2 hari lamanya di tempat di mana ia berada. Padahal pada waktu itu Maria dan Marta berharap bahwa Yesus datang pada waktu itu ketika ia memberikan kabar kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus mengalami sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, di mana kita melihat bahwa di situ Yesus masih tetap tinggal 2 hari lamanya di tempat di mana dia berada, seperti yang saya katakan. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa responnya Yesus di luar dugaan kita manusia. Ya. Seperti dalam bacaan yang pertama dikatakan bahwa setelah Yesus mendengarnya bahwa Lazarus itu sakit, ya Yesus sengaja tinggal lagi 2 hari. Ya, di mana di tempat dia berada pada waktu itu. Dia tidak langsung datang. Dia masih tetap tinggal di tempatnya berada. Setelah itu sesuai dengan waktunya Yesus pun datang ke Betani, ya, di mana di situ rumah Lazarus. Namun apa yang terjadi pada waktu itu? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pikiran manusia, kedatangan Yesus pada saat itu sudah terlambat. Sudah tidak tepat waktu. Ya. Sudah tidak ada gunanya lagi ia datang pada waktu itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi di balik semua itu. Tentunya ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa pada saat itu juga. Ya, kita melihat bahwa pada waktu itu Lazarus pun dibangkitkan. Ya, secara manusia mungkin itu tidak mungkin. Secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu benar, nyata, ya dan amin. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau kita bersabar, kita menunggu. Ya, maka pertolongan Tuhan itu akan datang ketika kita mau bersabar dan ketika kita mau tetap menunggu jawaban dari Tuhan. Maka itu saudara, saya ingatkan kembali bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.